Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan kami, pilih oleh-Mu ya Allah, Wabihi nasta'in. akan diri kami Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. siang dan malam sepanjang waktu. Sahabatku, saudara serumpun dimanapun berada, Inilah pinta kami ya Allah, ya Tuhan kami. Ampuni oleh-Mu ya Allah akan dosa kami. sebagai hamba yang pendosa dan yang sering ingkar akan syukur ya, nikmat Allah. Ibu bapa kami, Kiranya kita senantiasa muslimin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas kelalaian kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah dan mohon ampun atas kebodohan kita yang mengerjakan larangannya akan pinta kami dan tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkannya kepada kita semua, yakni melalui perantara kekasihnya Rasul kita, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Haji Muhammad Soleh Pasyaribu. Baik, adapun yang ingin kami diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang bagaimana sholat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, tentu sholat itu adalah sholat yang ma'rifat kepada Allah, Haji Muhammad, sholat yang dilaksanakan yang semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila sholat itu terlaksana akibat daripada dorongan nafsu yang ingin mendapatkan pujian dan ingin diakui sebagai orang yang alim oleh makhluk-makhluk yang lain, tentu sholat yang demikian adalah sholat yang tujuannya selain daripada untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk meneliti dan mengkaji, di dalam diri kita ada laboratorium, ada tempat untuk menelaahnya, yaitu di dalam hati yang paling dalam, di dasar hati kita. Hanya kita yang tahu sholat kita itu dosa hamba untuk dan oleh karena apa. Amal hamba-Mu kurang. Mari kita koreksi diri, kita kaji rasa. Jangan-jangan kita masih sombong ketika melaksanakan sholat itu, sombong di hadapan Allah. Karena sholat itu adalah hakikatnya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadap Sang Khalik dengan perasaan yang sombong ini? Di mana ketika kita melaksanakan sholat itu mulai berdiri takbiratul ihram sampai kepada salam, kita merasa bahwa semua itu adalah kuasa kita. Berdiri
dapat berkuda-kuda dengan seimbang itu karena kemampuan kita sendiri, atau kita sudah duduk di makom merasai bahwa kita mampu berdiri takbiratul ihram, berdiri seimbang, itu tidak lain tidak bukan hanya semata-mata la haula wala quwwata illa billah. Siang Dan kita mampu mengikuti melaksanakan rukun demi rukun dengan tertib, hingga sampai itu pun karena Allah yang menitipkan ingatan kepada kita, ya atau ilmuwan menyebut IQ ya, Allah ya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakannya dengan tertib tambahi sampai kepada salam. Tertib artinya tidak ada yang saling mendahului antara rukun yang pertama, rukun kedua, dan seterusnya. Barakat Tuhan Seandainya di antara kita telah sampai kepada makom kedudukan bahwa sholatnya itu zaman mulai dari takbiratul ihram ya sampai kepada salam itu adalah semata-mata karena kuasa dari Allah Ta'ala, berdiri karena kuasa Allah Ta'ala, dimampukan Allah untuk melihat itu karena diperlihatkan Allah Ta'ala, diberikannya penglihatan, kuasa untuk melihat, dimampukannya berucap, mengucapkan, membaca ayat-ayat Allah, Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain, dan bacaan rukun salat juga karena Allah memampukan kita untuk berkalam dan berkata-kata. Kemudian kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan ayat dan bacaan-bacaan salat itu juga tambahkan karena Allah memberi kita pendengaran, kita diperdengarkan. dan iman Seandainya Tuhan di antara kita telah duduk dan sampai negerinya dan karim bersenang-senang, bernikmat-nikmat, yang arpa menikmati kelezatan di makom ini. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dari dan oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama, dari dan oleh karena Allah Ta'ala. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Saya mengharapkan kepada kita semua untuk dapat berkat Tuhan Syekh Abdullah Effendi menikmati makom itu, azim sehingga nanti ya pada akhirnya mendapatkan ya basir karomah istiqomah. Kenapa mendapatkan karomah istiqomah? Teguh kepada pendiriannya, karena itu tadi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu bukan karena takut akan neraka Allah lagi, bukan karena harap surga Allah Ta'ala saja ya, bukan karena harap akan pahala saja, yang kabir tapi karena merasakan surga Allah. Nikmat ketika surga ini dirasai dengan, dimaknai dengan rasa nikmat yang luar biasa yang tiada tara, tiada bandingannya. Surga dunia Allah Ta'ala ketika kita merasai duduk di makom itu. Demikian pikir dan budi, harap saya, masukan dan kritik bertambah jadi agar kita semua berkat Tuhan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoinya, dan kita pula meridhoinya. di negeri Alhamdulillah, demikian video singkat kami. Insyaallah di lain waktu kita akan menyambung diskusi ini agar sahabat
yang ingin juga menonton video berikutnya, silakan ikuti, follow ya, agar nantinya mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ya ketika kami mengupload video yang baru. Doa dan harapannya semoga tujuan dan niat baik kita ya semakin bertambah, berkembang dan semakin berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah